Disebut tetangga karena rumahnya dekat dengan rumah kita. Di dalam Islam masih dikatakan tetangga apabila 40 rumah tetangga mengelilingi rumah kita. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetangga ialah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Sebagai muslim yang beriman, kita harus memuliakan tetangga kita. Meskipun misalnya tetangga rumah kita bukan termasuk keluarga kita dan berbeda agama dengan kita. Islam pun melarang kita menyakiti tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Termasuk menyakiti tetangga adalah perbuatan mengganggu yang tak hanya secara fisik, tapi juga bisa secara verbal dan perbuatan. Misalnya, menyakiti hatinya dengan kata-kata yang menyakitkan, mengusik ketentramannya, hingga mengintai rahasianya. Terkait menjaga hubungan baik dengan tetangga ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapak, karib, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dari ayat Al-Quran di atas, posisi tetangga rupanya tidak kalah dengan keluarga. Ini menandakan bahwa tetangga memiliki posisi tersendiri untuk diperlakukan baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang adanya dosa bagi orang yang gemar mengganggu atau mengusik kenyamanan tetangganya. Peringatan itu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Jawabannya, yaitu seorang yang bertetangga tidak aman dari gangguan-gangguannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dosa besar apabila berbuat buruk, berzina dengan tetangganya. Rasulullah ditanya tentang dosa-dosa yang besar di sisi Allah. Lalu beliau menyebutkan 3 macam, yaitu engkau menyekutukan Allah padahal Ia telah menciptakan kamu, dan engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu, dan engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dari yang sudah disampaikan di atas, tugas kita sebagai seorang muslim yang beriman adalah berbuat baik kepada tetangga dan tidak mengusik kenyamanannya. Salah satu contohnya misal, tidak menyalakan radio atau musik terlalu kencang sehingga mengganggu tetangga. Tidak berkumpul-kumpul di depan rumah tetangga sehingga menimbulkan sampah yang bertumpuk atau pekarangan menjadi kotor. Tidak merusak atau memotong saluran air tetangga dan lain sebagainya. Itulah yang bisa kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.